Jadi ulama itu menentukan kapan waktunya berniat itu ada dua pendapat ya. Yang pertama sesaat sebelum takbiratul ihram, terus yang kedua bersamaan dengan takbiratul ihram. Ada satu pendapat tapi itu lemah. Antum turun dari masjid, turun dari rumah, tidak termasuk niat katanya. Itu hanya pendapatnya Imam Abu Hanifah dan itu dianggap lemah pendapat itu. Jadi hanya dua ya yang dianggap pendapatnya kuat. Sesaat sebelum takbir atau bersamaan dengan takbir. Jadi pas sudah berdiri, ya, berniat, sebagian ulama menganggapnya sah atau same-same ketika takbir. Kalau saya pribadi, saya memilih yang bersamaan dengan rukun. Jadi kalau misalnya di stok jamaah dilihat saya pas sudah takbir lalu ngulang lagi, ya berarti tadi lupa niat, gitu ya. Mungkin sudah melatih saya seperti ya, mungkin termasuk sering lah saya, agak sering. Allahu Akbar, nih, pas lagi jamaah lupa niat tadi, batal kan? Terus takbir lagi. Same itu masuk ke juga ke yang wudu. Wudu juga harus bersamaan dengan membasuh wajah. Dalilnya itu di surat Al-Bayyinah ya Pak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali dalam keadaan ikhlas. Kalau boleh saya jelaskan sedikit lah ilmu nahwunya. Itulah fungsinya kita belajar bahasa Arab ya, memahami ayat bisa lebih dalam maknanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin. Kenapa kok bukan mukhlisuna? Kenapa dia mukhlishina? Ini dalam ilmu nahwu disebut dengan contoh dalam kaidah pengkondisian seseorang ketika melakukan suatu pekerjaan. Makanya seseorang itu tidak dapat dihukumi kondisinya kecuali sudah memulai pekerjaan yang dimaksudkan. Nah, gitulah kurang lebihnya. Jadi seseorang itu dapat dikatakan niatnya sah ketika bersamaan dengan pekerjaannya dilakukan. Nah, itu dalil saya. Dalil saya dalam mengamalkan itu. Dan itu pendapat itu yang masih sampai saat ini yang saya pegang lebih kuat. Kecuali mungkin nanti seiring berjalannya waktu ada yang ngasih tahu atau mungkin saya pas belajar ada yang menyatakan kalau pendapat ini yang lebih kuat, nah ya mungkin saya akan berubah pendapat. Jadi kita dalam menuntut ilmu pun juga bukan sebuah aib ketika apa yang kita bicarakan masalah fikih lah ya atau apa yang kita amalkan itu bisa berubah seiring berjalannya waktu ataupun seiring bertambahnya ilmu. Tapi kalau saya pribadi masalah niat itu bersamaan dengan rukun. Mandi wajib pun sama, bersamaan dengan nyiram. Jadi kalau niatnya ketika masuk WC itu masih belum dianggap niat. Paham ya? Wallahu taala alam bisawab.